Halo guys. Kami di sini dari kelompok 5, kami akan menjelaskan terkait proposal usaha kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Radit Hari Wibawa. Saya Pinarti JSID. Saya Alfrida. Saya Florentina Nancy Susanti. Saya Maria Angelina Lahu. Saya Ajay Romansyah. Sudah? Bye-bye. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan eksekutif tentang usaha kami. Yaitu usaha kami adalah Chillbite. Chillbite merupakan usaha kuliner yang menjual 2 macam makanan serta 3 varian minuman kekinian yang cocok untuk semua kalangan. Usaha ini dibuat sebagai bagian dari tugas praktik kewirausahaan yang akan dilaksanakan pada Expo di kampus. Chillbite hadir dengan konsep modern dan harga terjangkau. Menyasar pasar anak muda, pelajar, dan masyarakat umum yang menyukai cita rasa, lezat, serta tampilan yang menarik. Sekarang kita masuk ke latar belakang Chillbite. Yang pertama itu ada kondisi umum. Kondisi umum Chillbite merupakan usaha kuliner yang dirancang oleh mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan tugas praktek kewirausahaan yang akan dilaksanakan pada kegiatan Expo di kampus nanti. Usaha ini bergerak di bidang makanan dan minuman kekinian yang saat ini banyak digemari oleh pelajar dan anak muda. Yang kedua itu ada masalah yang dipecahkan. Usaha Chillbite hadir untuk menjawab kebutuhan akan pilihan makanan dan minuman kekinian yang enak, terjangkau, dan mudah ditemukan di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa dan pengunjung kampus yang menginginkan cemilan dan minuman segar dan rasa yang menarik. Namun seringkali pilihan yang tersedia terbatas atau harganya kurang sesuai. Selain itu, Chillbite juga menjadi solusi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kreativitas dan keterampilan berwirausaha secara langsung. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara menciptakan produk yang diminati pasar, melakukan promosi, serta memahami proses penjualan dan pelayanan pelanggan dengan baik. Yang ketiga itu ada solusi yang ditawarkan. Chillbite menawarkan solusi dengan menghadirkan makanan dan minuman kekinian yang lezat, menarik, dan terjangkau bagi mahasiswa serta pengunjung kampus. Setiap menu dibuat praktis dan mudah disajikan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ingin menikmati hidangan cepat dan enak. Selain itu, Chillbite memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, disertai strategi promosi yang menarik melalui media sosial serta tampilan booth yang estetik untuk menarik perhatian pengunjung Expo. Bagi mahasiswa pelaksana, usaha ini juga menjadi sarana pembelajaran dalam memahami proses bisnis secara langsung, mulai dari pengelolaan modal, kerjasama tim, hingga strategi pemasaran yang efektif, sehingga tidak hanya memberikan solusi kuliner bagi konsumen, tetapi juga pengalaman berwirausaha bagi mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan ini adalah Chillbite, usaha kuliner kekinian yang kami buat untuk menghadirkan makanan dan minuman yang enak, modern, dan cocok untuk mahasiswa. Visi kami adalah menjadi usaha kuliner yang kreatif dan memberikan pengalaman makan yang menyenangkan di lingkungan kampus. Misi kami meliputi menyajikan menu yang enak dan terjangkau, terus berinovasi, mengikuti tren anak muda, memberikan pelayanan yang ramah, serta menjadi wadah belajar bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha. Adapun struktur tim kami yang terdiri dari Radit Hari Wibawa di bagian digital marketing, Maria Angelina Lahu dan Florentina Nancy Susanti di bagian keuangan, dan Age Ramansyah, Alfrida, dan Pinarti JSID di bagian produksi. Sekarang masuk ke produk yang kami tawarkan. Chillbite menyediakan 2 menu makanan dan 3 menu minuman yang semuanya dirancang dengan konsep modern dan tampilan yang menarik. Untuk makanan, kami punya rice bowl dengan nasi hangat dan bumbu khas yang gurih, serta roll pocket crispy yang renyah di luar dan lembut di dalam, cocok sebagai cemilan atau teman makan kalian. Untuk minumannya ada 3 varian favorit, yaitu yang pertama strawberry sago yang segar dan manis, yang kedua ada taro milk yang creamy dan manis lembut, yang ketiga ada coconut milk yang kaya rasa dan menenangkan.
Keunggulan produk kami juga jadi nilai plus loh, yaitu yang pertama, kemasan yang estetik dan modern dan juga rapi. Yang kedua, harga terjangkau tapi porsinya tetap pas dan memuaskan. Yang ketiga, bahan baku yang halal dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang Chillbite dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan analisis pasar. Target pasar Chillbite adalah mahasiswa, pelajar, dosen, staf kampus, serta masyarakat sekitar berusia 17 sampai 50 tahun. Kelompok ini memiliki kebutuhan makanan dan minuman kekinian yang enak, praktis, cepat, dan terjangkau untuk dikonsumsi selama beraktivitas di kampus. Tingginya minat mahasiswa terhadap kuliner modern dengan kemasan estetik membuka peluang besar bagi penjualan produk seperti rice ball, roll pocket, dan minuman kekinian. Di lingkungan Expo kampus terdapat banyak kompetitor dan kelompok mahasiswa lain yang menawarkan produk serupa dengan harga dan konsep yang hampir sama. Namun, Chillbite memiliki keunggulan pada kemasan menarik, variasi menu lengkap, harga ramah mahasiswa, dan bahan halal. Hal ini membuat Chillbite lebih mudah menarik perhatian konsumen selama Expo. Pasar kuliner kekinian di kampus sangat potensi karena konsumen cenderung menyukai produk yang modern, cepat saji, dan memiliki tampilan menarik. Dengan strategi promosi yang kreatif melalui media sosial dan booth estetik, Chillbite memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan favorit di lingkungan kampus. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Kita nawarin 2 menu makanan, yaitu rice ball dan roll pocket, plus 3 minum, yaitu strawberry sago, taro milk, dan coklat. Semua dikemas biar kelihatan menarik, porsinya pas, harganya nggak bikin kantong jebol, dan pastinya halal. Yang kedua itu strategi harga. Harganya kita sesuaikan sama kantong mahasiswa, jadi murah, porsinya sebanding, dan masih bisa bersaing sama stand lain di Expo. Yang ketiga itu strategi promosi. Promonya simple tapi efektif. Posting di sosmed, bikin poster atau banner yang estetik bagi tester, dan manfaatin rekomendasi dari teman-teman. Yang keempat itu strategi distribusi. Produknya dijual langsung di booth Expo, semua sudah siap saji, dan stok selalu dijaga supaya pembelinya gampang beli kapan saja. Selanjutnya di sini ada rencana operasional. Yang pertama, proses produksi. Kita siapin dulu bahan-bahan makanan dan minuman yang fresh. Yang kedua, masak rice ball dan roll pocket sesuai resep. Yang ketiga, buat minuman strawberry sago, taro milk, dan coklat. Yang keempat, kemasin semuanya biar enak dilihat dan langsung siap disaji. Yang terakhir, sajikan produk langsung ke pembeli di booth. Yang kedua, kebutuhan SDM. Yang pertama, tim kita ada 6 orang, semuanya kerja bareng, dan dari awal sampai akhir produksi, penyajian promosi sampai nyantet penjualan. Siap ya, sistem kerjanya fleksibel, jadi semua anggota bisa ikut terjun di berbagai tugas. Yang ketiga yaitu peralatan produksi. Untuk masak, rice cooker, alat penggorengan, panci, kompor portable. Untuk minuman, gelas, shaker, sendok, alat pengaduk, dan botol. Peralatannya tambahan meja, booth, wadah, penyiapan bahan, dan kemasan untuk makanan minuman. Jadi saya akan membahas terkait jadwal operasional kami. Kami akan memulai persiapan bahan dan produksi itu di jam 4 subuh sampai jam 7. Itu baru prediksi kami. Kemudian jadwal ini akan kami sesuaikan dengan kebutuhan Expo dan jumlah pengunjung yang akan datang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait HPP usaha Chillbite. Yang pertama, HPP produk rice ball, yang dimana kami membutuhkan biaya bahan baku dengan total Rp107.500. Lalu kami juga membutuhkan biaya bahan penolong dengan total harga Rp33.765. Dan juga ada biaya bahan tenaga dengan total 3.000, dan juga ada biaya umum atau pabrikasi dengan total 5.000. Jadi total biaya produksi kami
ada di Rp149.265. Dan untuk HPP per produksi ini maksudnya itu untuk sekali produksi dalam satu hari ya teman-teman. Jadi kami akan produksi 15 cup rice bowl, dan jadi total HPP-nya itu ada di Rp9.951. Dengan laba bersih per harinya itu ada di Rp75.735. Jadi laba bersih per piecesnya ada di harga Rp5.049. Lalu yang kedua ada HPP produk roll pocket, yang dimana kami membutuhkan biaya bahan baku dengan total Rp23.100 dan juga biaya bahan penolong dengan total Rp7.288 dan tenaga kerjanya juga sama dengan total harga Rp3.000 dan biaya umum atau pabrikasinya juga sama di harga Rp5.000. Jadi total biaya produksi kami ada di Rp33.388 dan HPP produksinya itu dengan jumlah produksi 8 mika ada di Rp4.799. Jadi laba bersih per hari kami di harga Rp9.612. Baik, kita masuk ke produk yang ketiga, yaitu strawberry sago. Ini produk minuman kami. Kami membutuhkan total biaya bahan baku itu di Rp91.807. Kemudian bahan penolongnya kami membutuhkan Rp26.292. Lalu biaya tenaga kerjanya masih sama Rp3.000 dan biaya umum atau pabrikasinya di Rp5.000. Jadi total biaya produksi kami Rp126.999. Jadi harga pokok per produksinya itu dengan total produksi seharinya ada di 12. Jadi HPP-nya ada di Rp10.508. Laba bersih per harinya Rp17.901. Laba bersih per piecesnya Rp1.492. Baik teman-teman, ini merupakan produk yang keempat, yaitu minuman coklat milk, yang dimana kami membutuhkan biaya bahan baku dengan total Rp28.146, kemudian biaya bahan penolong dengan total Rp10.830, biaya tenaga kerja Rp3.000, biaya umum atau pabrikasi Rp5.000. Jadi total biaya produksinya ada di Rp49.976. HPP produksinya dengan total produksi 6 cup ada di Rp7.829. Jadi laba bersih per harinya ada di Rp7.024 dan laba bersih per piecesnya di Rp1.171. Baik teman-teman, ini merupakan produk minuman kami yang terakhir, yaitu minuman Taromilk, yang dimana kami membutuhkan biaya bahan baku dengan total Rp27.840, biaya bahan penolong di Rp10.830, biaya tenaga kerja Rp3.000, biaya umum atau pabrikasi di Rp5.000. Jadi total biaya produksi kami ada di Rp46.670. HPP per produksinya dengan jumlah produksi 6 cup yaitu Rp7.778. Laba bersih per harinya itu di Rp7.330 dan laba bersih per piecesnya di Rp1.222. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Di sini ada 2 risiko, yaitu yang pertama tentang risiko produksi dan yang kedua yaitu risiko pemasaran. Yang pertama, risiko produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas bahan yang tidak sesuai, karena dapat mempengaruhi rasa atau tampilan produk. Dan yang kedua, kesalahan pengolahan, yaitu makanan atau minuman tidak sesuai standar atau kurang enak. Dan yang ketiga, yaitu stok habis saat ekspo, karena dapat mengurangi penjualan. Nah, yang kedua yaitu risiko pemasaran. Risiko pemasaran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, persaingan dengan kelompok lain, karena pesertanya banyak di ekspo yang menjual, mungkin produknya bisa serupa dengan produk kami. Yang kedua yaitu risiko pemasaran. Risiko pemasaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persaingan dengan kelompok lain, karena banyak peserta ekspo yang menjual produk serupa atau sama dengan produk kami.
Yang kedua yaitu produk kurang diminati konsumen karena rasa atau tampilannya tidak sesuai selera pengunjung. Dan yang ketiga, produknya kurang efektif. Mungkin dari poster kami atau banner atau media sosial tidak cukup menarik perhatian. Dan yang keempat yaitu harga mungkin bisa terlalu tinggi sehingga membuat konsumen enggan untuk membeli. Dan yang terakhir yaitu penutup. Usaha Chillbed merupakan wujud praktik kewirausahaan mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan manajemen usaha dengan menghadirkan produk makanan dan minuman kekinian, kemasan menarik, dan harga terjangkau serta bahan halal. Dan Chillbed juga berupaya memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi pengunjung Expo melalui perencanaan produk, strategi pemasaran, pengelolaan operasional, dan mitigasi risiko yang baik. Dan diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar dan memberikan pembelajaran praktis bagi seluruh anggota tim. Dengan demikian, laporan ini disusun dengan dokumentasi sekaligus refleksi dari pengalaman menjalankan usaha Chillbed dalam rangka meningkatkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Sekiranya bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan terima kasih. Bye. Bye-bye.